Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Kisah di Balik Ruang Kelas. Pada topik kali ini saya ingin sharing tentang target. Judulnya tentu saja Anda harus punya target. Nah, sebelum menyaksikan topik menarik ini, untuk pertumbuhan channel Junaidi Junaid Berbagi, silakan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Junaidi Junaid Berbagi. Saya juga ingin berterima kasih atas subscribe, komen, dan dukungan pada channel saya ini. Video saya kali ini membahas tentang bagaimana menentukan target kita atau kitalah yang menjadi target dari orang lain. Sharing ini sangat penting agar anak-anak hebatku yang saat ini masih belajar dan berjuang dapat terus bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh setiap saat, setiap minggu, bulan, dan tahun. Saya pernah memberikan kuesioner kepada anak-anak yang saya asuh tentang target apa yang ingin mereka capai setahun mendatang. Hanya beberapa siswa saja yang memiliki target. Sebagian besar dari mereka tidak ada, bahkan tidak pernah tahu apa target hidup mereka. Anak-anak hebatku, agar terus bertumbuh, tentu saja kalian harus men-set dan merencanakan apa sih target hidup Anda. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas tentang bagaimana menentukan target. Yang pertama adalah, apa sih target kita? Target yang terbaik harus kita susun secara spesifik dan jelas. Target yang jelas adalah yang terukur. Misalnya saat saya duduk di bangku SMK, target saya adalah lulus dengan predikat cum laude, nilai produktif A semua, mampu speaking bahasa Inggris, dan bisa mengetik 10 jari buta. Itu kriteria target saya. Bandingkan jika waktu itu target saya hanya lulus SMK saja, ya saya pasti lulus lah, semua juga lulus. Masalahnya, mampukah saya bertumbuh hanya dengan berijazah tanpa skill yang spesifik? Renungkan sendiri jawabannya. Nah, karena target yang jelas tadi dan pencapaian yang saya peroleh 6 bulan setelah tamat SMK, saya mendapatkan kesempatan dengan 2 pilihan terbaik, yaitu diterima bekerja di BUMN dan Ikatan Dinas dari Kementerian Pendidikan. Tapi saya pilih Ikatan Dinas, yang akhirnya membawa saya menjadi pendidik dan kepala sekolah saat ini. Jadi, kalau ditanya apa target Anda, jangan katakan saya ingin sukses, saya ingin lulus, saya ingin bahagia, karena itu terlalu umum dan tidak terukur. Buatlah mulai dari sekarang target yang benar-benar terukur. Umpamanya, saya ingin lulus dari SMK dengan nilai A semua. Saya ingin terampil memperbaiki sepeda motor dan membuka bengkel sendiri. Saya ingin terampil membersihkan kamar hotel dengan kecepatan sekian menit dan nanti saya bisa bekerja di hotel yang berbintang 5. Terampil menyiapkan dan menyajikan makanan tradisional dan barat dengan cita rasa yang paling enak dan lain sebagainya. Itulah target yang sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa orang-orang yang harus berada di sekeliling Anda? Misalkan kalian sudah punya target ingin lulus sekolah atau kuliah dengan predikat cum laude. Itu berarti kalian harus memiliki pemikiran dan memikirkan siapa yang akan kalian hadirkan dalam proses perjalanan menuju target tersebut. Kalian mau buat kafe yang menghidangkan kopi panas asli Sumatera misalnya. Tidak mungkin kalian tidak berhubungan dengan orang-orang sesuai dengan targeting kalian. Misalnya petani kopi Sumatera, orang yang mensuplai mesin penyeduh kopi, dan tentu saja teman-teman Anda yang merupakan penikmat kopi. Dengan demikian, kalian lebih mudah mencapai target tersebut. Bayangkan, jika kalian ingin bergelut pada bisnis perkopian tadi, tapi kalian malah sibuk dengan hal-hal yang tidak berbau perkopian. Misalnya berteman dengan pedagang bakso, pedagang bunga, atau masih mencari informasi tentang perakitan sepeda motor. Nggak mungkin dong kalian sukses di dunia perkopian, ya kan? Begitu juga jika kalian tadi ingin sukses sebagai pelajar dengan pencapaian cum laude. Itu berarti kalian harus berteman dengan orang-orang yang sejalan dengan tujuan kalian. Banyak membaca buku, berlatih, dan menghabiskan waktu dan energi untuk berfokus mencapai target tersebut. Yang ketiga adalah, mengapa kalian harus menyusun target itu? Seperti saya bilang tadi, bahwa target amat penting.
Karena jika seseorang tidak menyusunnya, apapun yang dia kerjakan saat ini akan menjadi sesuatu yang tidak berguna di kemudian hari. Sebab action apapun yang tidak diikuti target hanyalah sebuah harapan belaka. Dan satu lagi, kemalasan sering muncul tatkala target tidak kita tetapkan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, mulai hari ini susunlah targetmu. Bahkan sebaiknya kalian menuliskan target tersebut. Dan pastikan kalian berfokus pada target yang ingin dicapai. Dan tentukan juga mana skala prioritas yang harus didahulukan. Demikianlah Junaidi berbagi, dan jumpa kembali pada topik berikutnya. Sekian.